Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Masalah tentang katanya mengakui anak Tuhan, begini, yang jelas siapapun, Isa itu dalam Islam itu juga termasuk the big five, 5 nabi besar. Itu ulul azmi. Kok Anda bisa, masalah ketuhanan bagi saya, itu biarkan mereka dengan ketuhanan. Tapi keberadaan Isa itu sangat agung di dalam Al-Quran. Anda tidak perlulah perdebatkan masalah Tuhan atau tidak. Kalau mau lihat pun juga Nabi Muhammad itu juga kita bisa perkatakan representasi Tuhan di alam materi di dunia. Kita tidak bisa pisahkan antara Muhammad dan Allah. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan atiullah wa atiur rasul. Tidak ada jarak. Anda taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, kafir. Jadi tidak boleh ada jarak. Jadi ya Muhammad itu representasi Tuhan. Begitupun juga Nabi yang lainnya. Isa atau Yesus. Dia representasi Tuhan. Tidak bisa manusia yang lemah ini, kita awam ini, mau coba-coba menggugat. Nah, kalau Anda bisa menggugat di antara kedua itu, ya Anda Tuhan. Jadi masalah ketuhanan itu, biarkanlah masing-masing. Yang pasti, Yesus atau Isa itu punya kedudukan tinggi di Al-Quran. Banyak ayat itu. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Masalah tanggal kelahiran. Masalah tanggal kelahiran itu gak penting itu tanggal diributkan. Tanggal itu bisa mulia, bisa agung. Ada siapa? Ada orang mulia di dalamnya. Perbedaan tanggal mau 25 Desember atau 8 Januari itu nggak penting. Yang penting apa? Di dalam itu ada siapa? Ada Ruhullah, ada Kalimatullah, ada Yesus, ada Isa. Nggak usah diributkan. Maulud Nabi aja juga beda. Ada yang mengatakan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, ada 17 Rabiul Awal. Jadi nggak perlu diperdebatkan perbedaan tanggal. Nggak penting itu tanggal. Yang jelas keberadaan Yesus atau Isa itu dalam Al-Quran itu agung. Kelahirannya dimuliakan Allah. Disuruh mengabarkan Allah di surat An-Maryam. Kenapa kita risih? Loh, Nasrani, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu satu rumpun Abrahamik, Samawi, dari Tuhan yang satu. Kenapa kok kita risih dengan dalil kata apa? Jangan menyerupai agama mereka. Loh, emang Nasrani bukan agama Tuhan? Yahudi bukan. Seharusnya apa? Kalau ada kesamaan di antara 3 Abrahamik ini, itu suatu hal yang wajar. Kalau ada kesamaan, itu suatu hal yang wajar. Kalau saling mendukung, itu suatu hal yang wajar. Karena dari Tuhan yang satu. Tapi kalau ada di antara 3 ini, ada perbedaan, itu suatu hal yang tidak wajar. Masa dari satu Tuhan kok beda-beda? Makanya di Al-Quran, kelahiran Yesus itu diperingati, dibesarkan oleh Allah. Kematian juga disuruh mengagungkan. Jadi Natal ini bukan hanya milik umat Nasrani, milik semua manusia yang bertuhan. Seperti juga Nabi Musa, milik semua agama. Punya Islam, punya Kristen, itu pun juga Muhammad Rasulullah. Bukan punya umat Islam, punya semua manusia. Jangan dikotak-kotakan lah. Untuk saya mencintai Yesus, tidak mesti saya harus jadi Kristen. Untuk mencintai Musa, saya tidak harus jadi Yahudi. Seorang Kristen untuk mencintai Nabi Muhammad tidak harus jadi Muslim. Seorang Kristen untuk mencintai Musa tidak harus jadi Yahudi. Ini milik kita bersama. Kalau orang Muslim tidak mengenang kelahirannya Yesus atau Isa, berarti Anda ingkar terhadap Al-Quran.
Berhentilah beragama itu saling bermusuhan. Hanya satu kebaikan di dunia. Tidak beriman seorang sebelum menyintai orang seperti menyintai dirinya sendiri. Dalam arti lain, hanya satu kebaikan di dunia. Bagaimana kita bisa mencintai dan menghormati orang seperti menyintai dan menghormati diri sendiri. Jadi kalau Anda tidak menghormati kaum Nasrani dan kaum Yahudi atau kaum yang lain yang punya keyakinan, berarti Anda tidak beriman. Anda Muslim mau dihormatin sama orang Kristen, terima. Kalau ada orang Nasrani ngucapin selamat lebaran, Anda happy. Loh, kok enak? Orang lain boleh ngucapin, kok Anda enggak? Anda ini kadang-kadang lama-lama berlagak di atas Tuhan loh. Tidak ada ajaran Nabi bermusuhan. Di zaman Nabi itu juga ada kaum Nasrani. Keluarga istri Nabi juga Nasrani. Kalau Anda tidak bisa menghargai umat Nasrani, Anda tidak menghargai keyakinannya, Anda tidak beriman. Cara menghargainya apa? Jangan Anda hinakan dia. Jangan Anda musuhin. Terhadap umat Buddha, kita ucapkan sekalipun dia bukan Samawi. Ini Natal nggak boleh. Saya nggak terima kalau Natal itu dibikin oleh kaum Nasrani. Enak aja. Saya juga punya Muslim. Yahudi juga punya. Jadi Natal ini milik bersama. Kalau seorang Muslim tidak memperingati kelahirannya Isa atau Yesus, dia kafir kepada ajarannya. Jelas-jelas di Al-Quran. Allah tidak disembah dengan kebodohan. Maka lihat, dibaca tuh kitab suci itu, Al-Quran tuh dibaca. Jangan cuma seperti Was tadi bilang yang diributin ketuhanan. Enggak. Saya menghormati Yesus bisa aja tanpa saya menyebut Tuhan. Tidak ada masalah. Kalau ada orang lain mengatakan Tuhan, ya biarin. Emang Isa itu sama Tuhan ya representasi yuk. Seperti Muhammad. Itu Musa juga representasi Tuhan. Karena ketaatan kepada mereka tuh dianggap ketaatan kepada Allah. Kalau nggak ada Musa, nggak ada Isa, dan nggak ada Muhammad, orang nggak kenal Tuhan. Jadi wakil Tuhan tuh tidak hanya Muhammad. Kristen juga, dia punya kerasulan. Menurut kita ada Rasul Isa, dia ada Yesus, ada perantara. Yahudi ada Musa. Nggak harus semua ke Nabi ini dikasih sama Tuhan 3 jalur, berapa jalur. Masing-masing kembali ke Tuhan yang sama. Tuhan tidak membuat satu agama. Muhammad itu juga untuk semua manusia. Semua Rasul diutus untuk semua manusia, bukan untuk satu golongan agama. Lah, maka dari itu saya bilang, di dalam Natal ini juga Muslim harus juga sibuk ikut mengucapkan Natal. Karena apa? Saya beriman kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi saya menyuruh Muhammad. Allah saya menyuruh mengenang kelahiran. Nah, kalau sudah Nabi Isa atau Yesus ini dikenang kelahirannya, ini ada kadrun-kadrun ini, Muslim kadrun yang menolak maulud. Ini karena ketololan. Katanya Nabi nggak buat maulud. Lah, kalau Yesus aja Isa boleh dikenang kelahirannya, siapa Yesus ini? Rasul kan? Berarti semua Rasul mesti dikenang kelahiran dan kematiannya. Muhammad juga Rasul. Musa juga Rasul. Tidak perlu dijelaskan lagi dalam Al-Quran mengenang kelahiran Muhammad. Loh, kalau semua Nabi Rasul dikenang kelahiran dalam Al-Quran, ya Al-Quran tebalnya 1000 jilid. Akhirnya kayak cerita, cukup satu mewakili. Kalau Isa dikenang kelahirannya, berarti semua Rasul dikenang kelahirannya. Berikut Nabi Muhammad. Berarti kalau orang nggak menang kelahiran Muhammad, berarti dia bukan mukmin. Dia bukan Muslim. Kalau Anda bilang katakan bid'ah maulud, ya Allah yang pertama bid'ah. Mengenang kelahirannya Yesus atau Isa di Al-Quran. Jadi tolonglah, agama itu pakai kepala yang pikiran yang luas, jangan sempit, jangan kacamata kuda. Akhirnya nabrak Anda. Ini Allah luas. Jadi selamat Natal ini kita gaungin rame-rame. Besok Lebaran,
Kita rame-rame, bukan hak paten Islam. Umat Nasrani kita bareng-bareng, Natal kita bareng-bareng. Indah ini, kita satu rumpun Abrahamik, kita satu rumpun Samawi. Berhentilah gontok-gontok, nggak usah rebutan umat. Tuhan nggak nanya merek kok. Nggak usah rebutan umat, ajak orang pada kebaikan. Ngapain ingin berusaha merubah merek agama? Nggak penting. Saya baca ngikutin Injil, saya baca juga Taurat, Al-Quran. Bebas, emang diperbolehkan. Nggak perlu sensitif. Wah, ini bau Kristen, kita nggak boleh. Lah terus, ini kan kakak beradik bertiga. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bapaknya satu. Masa sama kakak adik musuhan terus. Dari ribuan tahun yang lalu. Ini hari masih mempermasalahkan selamat Natal. Pakai otak beragama. Kecerdasan itu menjadikan agama terasa indah. Orang beragama harus cerdas. Jangan sempit. Semoga dalam Natal nanti ini ada kesatuan. Kalau terus kita bermusuhan gara-gara agama, NKRI ini juga terganggu. Kesatuan jadi terganggu. Janganlah bermusuhan. Hentikan sudah. Semua agama mengajarkan kebaikan loh. Kalau Anda mengatakan agama Nasrani nggak ajarkan kebaikan, berarti Anda sudah menggugat Tuhan Anda. Dan Anda sudah menggugurkan kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak tentang kemuliaan ajaran Nasrani. Bagaimana dimuliakan seorang Isa atau Yesus dalam Al-Quran. Dapat julukan kalimatullah, perkataan Allah, ruhullah. Begitu juga Musa, Nabi yang lain. Kita satu keluarga besar. Nggak usahlah mau merubah agama orang. Nggak penting. Saya tidak akan pernah merubah agama orang. Terserah orang mau beragama apapun. Bagi saya yang penting apa? Kebaikan. Saya nggak peduli dengan perbedaan agama. Saya hanya ingin beriman kepada Allah. Hanya manusia yang beriman kepada Allah yang bisa mengasihi manusia. Dalam kitab Injil juga dibilang, kecintaan kepada sesama itu dikaitkan dengan ketuhanan. Lah, gimana saya nggak mencintai orang? Ya saya kafir. Karena prinsip beragama itu buat manusia. Bukan buat Tuhan. Tuhan tidak butuh sesembahan amal ibadah Anda. Jadi segala sesuatu yang di luar kemanusiaan, yang tidak menghargai, tidak menghormatin keyakinan orang, tidak menghormatin orang yang memuliakan, kan dalam Natal ini juga umat Nasrani kan menghormati. Kita hargai. Kalau Anda nggak mau memperingati, kita hargai. Ucapin selamat Natal. Apa ruginya? Masa ngucapin selamat Natal jadi kafir? Aduh, kok simpel amat nih agama Anda, iman Anda. Kayak kadrun juga. Masa ngucapin kafir? Nggak ada. Tuhan nggak kerdil di mata Anda. Tuhan Ghafurur Rahim. Di mana mata memandang surat Al-Baqarah, di sana ada wajah Allah. Jangan Anda sudah merasa menguasai Tuhan, Anda nggak ada seberapanya. Marilah kita bersatu, NKRI. Jadikan wacanya yang enak. Kalau di dunia ini cuma ada agama, ada Islam toh, nggak ada hari libur yang lain. Banyak bulan-bulan kosong, nggak punya nilai ilahiyat, nggak punya nilai ketuhanan. Kalau cuma hanya Islam aja. Dengan ada 3 agama, Yahudi, Islam, Nasrani, ada setiap bulan tuh ada hari besarnya. Karena mustahil Tuhan mencipta hari, mencipta bulan itu tanpa ada kaidah rahasia ketuhanan. Natal ada Yesus, ada besok Nabi Musa, ada Maulud, ada Paskah. Jadi satu tahun ini ada sinar ke Tuhan. Kalau cuma Islam aja, Idul Fitri toh, puasa. Banyak bulan yang kosong. Mustahil Tuhan mencipta sesuatu hari atau bulan tanpa ada rahasia ilahi. Itu ada. Lah di sini dibuat 3 agama. Jelas di Al-Quran dikatakan Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Allah membenarkan sebelumnya. Jadi nggak usah bermusuhan. Natal milik kita semua bersama. Ayo dalam tahun ini kita bersama menatal. Besok juga Idul Fitri, kaum Nasrani ikut juga kaum Nasrani. Tanpa perbedaan tidak ada keindahan. Tanpa perbedaan tidak ada cinta. Allah menciptakan cinta untuk menyatukan perbedaan. Manusia memisahkan cinta alasan beda Tuhan. Pada sok akrab sama Tuhan. Pada sok akrab nih. Ribut-ribut Tuhan. Biarin umat Nasrani menganggap Yesus Tuhan. Tidak apa-apa. Yang penting perilakunya. Daripada Anda tiap hari sholawat, ini takbir.
isinya nonjokin orang, nggak penting itu di mata Tuhan. Anda sesat. Level somat aja ceramah, mengajak permusuhan. Baca Pak Somat itu di Al-Quran. Allah mengenang kelahirannya. Yesus itu manusia sempurna. Banyak dikutip di Al-Quran. Kalau masalah Tuhan bukan urusan Anda. Di Islam aja mungkin kita ini juga masih musyrik. So akrab sama Tuhan, sudah. Tuhan tuh yang penting ini loh. Kita meyakini ada di atas kita tuh ada pencipta, ada maha kuasa. Mau mereknya Yesus, Allah, Gusti, semua ke Tuhan, selesai. Urusan Tuhan biar urusan Tuhan. Kita amani aja. Jadi mari dalam Natal ini kita bersama semua umat manusia mengenang kelahiran sosok yang mulia, sosok yang sempurna, manusia suci. Semua agama ngikutin. Besok Idul Fitri kita semua sama-sama. Hentikan ini perbedaan agama demi NKRI supaya NKRI makin bersatu. Jangan negeri ini diusik-usik agama. Agama ini sudah puluhan tahun. Nggak bosen ada ribut Natal terus. Kok agama isinya kebencian. Kesucian agama, kesucian Allah tidak akan disentuh oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian. Nggak mungkin. Jadi hanya orang yang punya kecintaan bisa mendekat ke Allah. Itu aja saya ucapkan kepada semua manusia mendekati bulan Natal. Selamat Natal. Semoga Tuhan memberkati semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.